Ibu Saudara? Ada haleluya? Amin. Nah, hari ini kembali ya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang dosa, tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hari ini kembali kita belajar tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang kenapa Hawa bisa tertipu sama si iblis. Oleh karena itu kembali kita buka kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 ya, sampai yang ke-6. Oke, biar kita melihat itu semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca secara berganti-gantian. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ayat yang kedua, silakan dibaca. 1, 2, 3. Lalu saud kepada itu, buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena mengambil pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita belajar tentang karakter daripada Adam yang jatuh ke dalam dosa. Ya Pak ya? Halo? Ya Pak ya? Minggu lalu kita belajar tentang Adam yang jatuh ke dalam dosa. Hari ini kita belajar tentang Hawa yang tertipu oleh iblis. Jadi kemarin dari sisi Adam, tapi hari ini kita belajar tentang sisinya Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Dan kenapa Hawa bisa tertipu oleh si iblis? Nah, kita melihat bahwa di Eden, di Taman Eden itu ada seorang atau ada satu makhluk yang menjadi musuhnya daripada manusia. Siapakah musuhnya manusia itu? Siapa Bapak Ibu Saudara? Si ular atau si iblis. Jangan kita bilang si ular terus ya, karena ular itu bisa merupakan personifikasi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung saya mau katakan, seringkali orang menyebut bahwa ular itu benar-benar ada di Taman Eden. Ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara? Ularnya ada di Taman Eden merayu si Hawa. Sebenarnya ini bisa figuratif. Figuratif tahu nggak? Tidak ada gambaran ular itu, sebenarnya tidak ada. Tetapi seakan-akan ada. Karena saya sudah jelaskan kemarin di Komsel, terus ada PA lagi di hari Jumat. Itu sebenarnya merupakan figuratif dan bukan arti sesungguhnya bahwa ular itu ada, terus bicara sama Hawa, terus Hawa jatuh di dalam dosa. No. Yang ada adalah di dalam hatinya Hawa digoda. Oke? Itu dulu ya, kita ngerti bahwa itu adalah figuratif. Sesungguhnya ular itu nggak ada. Binatang ular ada? Ya. Karena itu Tuhan bilang kan, waktu Tuhan bilang terkutuklah ular, bahwa ular itu tidak hidupnya akan merayap, gitu kan? Nah berarti waktu itu ular itu punya kaki. Tidak, saudara. Jadi iblis ini memang membuat sesuatu rencana yang luar biasa, karena iblis itu sudah dibuang, pertama malaikat dari surga dibuang ke muka bumi ini. Oke, itu dulu ya kita mengerti. Nah, apa sih cara yang dipakai oleh iblis? Nah, ini yang harus kita mengerti hari ini.
Apa cara yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Hawa? Nah, yang paling gampang cara yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Hawa adalah dia taruh keraguan-raguan, dia taruh kecurigaan di dalam hatinya si Hawa. Ada amin, saudara? Iblis membuat hatinya ragu-ragu, iblis membuat hatinya curiga, dan Hawa terpedaya dengan dusta si iblis, bahwa Allah tidak mengizinkan Hawa memakan buah itu karena Allah itu tidak mau manusia menjadi seperti Allah. Nah, iblis menampilkan sosok Allah yang egois. Apa Bapak Ibu Saudara? Allah yang egois. Jadi iblis bilang, nah, Hawa, gitu ya, di dalam hatinya, engkau ini nggak boleh makan karena engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi iblis itu menaruh racun di dalam hatinya si Hawa. Racun apa, saudara? Racun bahwa dia itu, Allah itu adalah Allah yang egois. Allah yang apa? Egois. Allah yang nggak mau disamakan kedudukannya. Dan ini persis sekali dengan dosa dengan ketika Allah membuang malaikat Lucifer itu, dia buang, saudara, sehingga dia menjadi Lucifer. Nah, kalau kita bisa melihat hal tersebut, itulah yang berujung pada ketidaktaatan Hawa, yang berujung pada Hawa jadi memberontak. Coba kalau Bapak Ibu Saudara dibilang seperti itu, dibisikin, kamu mau nggak jadi seperti Allah? Kamu mau nggak jadi seperti Tuhan yang mengetahui segala-galanya, mengetahui yang baik dan yang jahat? Pasti kita bilang, oke, aku mau Tuhan. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, pada waktu kita melihat bahwa ini sebenarnya yang dikatakan iblis ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Iblis memberikan kepada si Hawa sesuatu statement, dan statement itu bisa benar, bisa tidak benar. Jadi ada benarnya, ada tidak benarnya. Tuh, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang bicara benar, terus terkandung tidak benar, kadang-kadang tidak benar, tapi tergantung benar, nggak lama kemudian kita ini akan melihat orang itu benar. Ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara. Contoh begini, contoh ya. Maaf nih, ambil contoh Pak Yono. Ini benar nggak statement ini? Pak Yono ganteng, tetapi sudah tua. Kira-kira benar nggak? Ada benernya, ada nggak benernya. Yang nggak benernya mana, saudara? Sudah tua benar. Tidak ganteng, ganteng benar nggak? Benar nggak bu? Kata ibu benar. Tidak benar katanya, kalau yang ganteng ini nggak benar. Nah, jadi itu yang selalu iblis pakai kepada kita semua kalian. Jadi iblis itu tidak gini. Iblis itu tidak bilang ke kita, Pak Yono tua, Pak Yono ganteng terus tidak tua. Kan dua-duanya salah. Itu nggak pernah iblis pakai. Coba perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perhatikan, ya kan? Coba kita perhatikan lagi satu statement begini. Misalkan siapa ya? Saya ambil contoh saya kaya dan saya ganteng. Yang mana yang nggak benar, yang mana yang benar? Nah, yang benar ganteng. Makasih Bu. Besok oleh. Yang benar ganteng, yang nggak benar kaya. Saya kan miskin, bukan kaya. Ya kalau orang kaya itu luar biasa gitu. Jadi di dalam satu statement itu, kalau iblis menggoda kita, dia tidak akan membuat kita semuanya salah. Kita akan tahu, ini mau bohong nih si iblis. Tapi ketika dia sisihkan kata-kata yang seperti itu, selesai. Misalnya orang mau datang ibadah hari Minggu, iblis bisikan gini, kita udah capek-capek ini, iblis bisikan, ngapain kamu datang ibadah hari Minggu, ya kan? Tetapi kayaknya kamu perlu juga tuh datang, kamu bisa bersekutu, ya kan? Hari Minggu kalau ada project atau kalau ada yang lebih penting, itu aja yang lebih penting dulu. Hari Minggu tetap bisa ke gereja, boleh ke gereja. Nah, yang membuat kita ini benar nih, kita tetap boleh ke gereja, tapi hari-hari tertentu minggu tertentu kita boleh tidak ke gereja. Padahal setiap minggu kita harus ke gereja kan? Iya, tapi ketika ada sesuatu, kecuali sakit, berkelengkang, nggak bisa apa-apa, itu kita nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita masih bisa melakukan itu, iblis selalu menaruh keraguan, selalu menaruh
hal-hal yang membuat kita tidak mengerti ini benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah. Dan itu yang membuat kita tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Akhirnya pembenaran yang terjadi, kita bilang benar, si iblis ini kelihatannya benar walaupun nggak ketahuan iblis. Akhirnya kita mulai jatuh ke dalam dosa. Ada haleluya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan sesungguhnya. Nah, kalau demikian, bukankah seharusnya yang dihukum siapa nih Bapak Ibu Saudara? Yang dihukum Adam, Hawa, atau si iblis? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang tadinya? Si yang harusnya dihukum siapa? Nah, yang seharusnya dihukum. Kita akan bilang begini, saya kan gara-gara si iblis saya jatuh ke dalam dosa. Kemarin di konser saya bahas bahwa orang jatuh ke dalam dosa bukan gara-gara iblis saja, tapi gara-gara kiri sendiri. Nah, menjadi pertanyaan menarik sekali. Kenapa Adam dan Hawa sampai diusir dari Taman Eden? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada hadiah. Sekarang kita tanya jawab dulu supaya kita mengerti. Kenapa? Apa tadi saya bilang? Jadi saya lupa. Kapan? Adam dan Hawa? Kenapa Adam dan Hawa diusir? Dan kapan dia diusirnya? Dia setengah benar, setengah tak. Ya sudah hampir benar. Supaya dia tidak memakan lagi. Tapi apa sih yang menyebabkan Tuhan itu sampai tidak-tidaknya? Kenapa Tuhan tidak hanya menghukum si iblis? Selesai kan si Adam bilang, Adam, engkau kenapa engkau tahu engkau telanjang? Ini sih siapa namanya sih? Hawa. Hawa bilang apa? Itu si ular katanya. Ya Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai Allah tega mengusir Adam dan Hawa dari dari Taman Eden? Ada satu prinsip yang sangat prinsip itu juga tadi luar biasa. Sudah jatuh ke dalam dosa, ya itu juga benar, pasti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang mengakibatkan Allah murka semurka-murka? Sekarang saya mau tanya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa langsung diusir kan? Tidak. Dia masih ada di Taman Eden. Allah nggak langsung keluar. Enggak. Waktu kapan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Waktu nggak setelah dia berdosa. Dia udah makan buah. Setelah makan buah langsung diusir nggak? Kapan dia diusir? Nah, kenapa? Iya. Jadi kenapa dia waktu itu tidak langsung diusir? Sebab kan kalau orang jatuh ke dalam dosa, iblis bilang apa? Langsung mati. Enggak mati. Terus Allah bilang langsung mati. Tetapi kenapa dia masih tetap ini? Karena Bapak Ibu Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu masih ada satu pengampunan. Pengampunannya apa? Allah turun ke bumi. Duk. Ditanya, Adam, Hawa, di mana kau? Benar nggak dia tanya begitu? Masih diusir? Tidak. Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden. Apa sih yang menyebabkan Allah marah sekali? Dan ini juga sama. Allah akan marah sekali kepada kita sebagai umatnya kalau kita melakukan ini. Ini yang paling bahaya. Nah ini saya pelajari berkali-kali. Ini yang menyebabkan Allah mengusir Adam dan Hawa. Yang menyebabkan Allah mengusir Adam dan Hawa hanya satu. Ketika Allah bertanya. Jadi kalau Allah bertanya sama kita nih, kenapa engkau berbuat dosa? Engkau nggak bisa bilang ini dia yang salah. Terus satu lagi siapa lagi yang salah? Hawa bilang siapa yang salah? Adam bilang siapa yang salah? Hawa bilang siapa yang salah? Siapa? Iblis kan? Secara tidak langsung Adam dan Hawa ini menyalahkan siapa? Iblis atau siapa? Dia ini menyalahkan Allah. Secara tidak langsung Hawa ingin menyalahkan Tuhan. Adam ingin menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan engkau buat peraturan? Kenapa engkau buat
apa namanya, Hawa. Kok sebelum Hawa ada, aku kok anteng-anteng aja, aku nggak jatuh ke dalam dosa. Nah, Hawa juga sama. Tuhan, kenapa kau buat iblis? Kenapa kau turunin iblis ke dalam bumi ini? Itulah yang membuat Allah marah dan murka terhadap manusia. Saat itu juga Allah langsung bilang apa? Iblis, jangan kukutukan. Adam dan Hawa saat itu juga diapain saudara? Diusir dari Taman Eden. Jadi sebenarnya dosa yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia ada satu dosa, yaitu kita tidak percaya kepada Allah. Kita sering menyalahkan Allah dalam hidup kita secara manusia. Dan saudara perhatikan baik-baik, itu yang paling Allah benci dalam kehidupan kita. Itu yang paling Allah permasalahkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami berbagai pencobaan, kalau kita mengalami berbagai ujian, jangan pernah menyalahkan Allah. Katakan kiri kanan, jangan salahkan Allah. Salahkan dirimu sendiri, karena engkau yang berbuat dosa, bukan Allah yang berbuat dosa, bukan Allah yang berbuat dosa ketika Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dan kenapa sebenarnya, ya kan? Terus ya, kita terus ya supaya kita semangat terus. Yang tadi kita sudah mengerti bahwa dosa yang paling mengerikan adalah ketika Adam menghakimi Hawa, Hawa menghakimi si iblis. Jadi itulah dosa yang paling mengerikan, menghakimi atau menyalahkan Allah, sehingga otomatis Allah bilang begini, wah ini orang saya nggak pernah berbuat dosa, orang saya tidak pernah melakukan, dan saya tidak bisa berbuat dosa, saya tidak pernah mencobai manusia, karena yang tergoda jatuh ke dalam dosa itu adalah Hawa. Coba kita lihat yuk 1 Timotius pasal 2 ayat 14, apa yang firman Tuhan katakan? Dan ini juga tadi kata Pak Thompson ini juga benar gitu, bahwa dia tidak boleh balik lagi ke Eden, nanti suatu saat dia akan makan pohon kehidupan atau buah kehidupan. Yuk kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan si Adam yang tergoda, tetapi si Hawa yang tergoda dan diperdaya oleh si ular, oleh iblis. Maksud saya, kita bilang itu personifikasi, kita bilang itu figuratif. Dan kenapa Hawa sampai bisa ditipu oleh si iblis? Kenapa kita semua nih, ya hari-hari ini paling gampang ditipu sama iblis dan paling gampang jatuh ke dalam dosa? Coba kenapa saudara? Bapak ibu saudara ngerti nggak? Kenapa? Itu tidak lain dan tidak bukan, kita seringkali tertipu oleh keinginan kita pribadi. Ujung-ujungnya saudara hanya satu, keinginan kita inilah. Nah, ayo saya ambil satu contoh. Suatu saat di Tiongkok, ya, seringkali terjadi penipuan. Di Tiongkok, di Cina ini penipuannya gini, makanya kalau ke Tiongkok tuh hati-hati ya, banyak menipu. Kalau saudara main ke Tiongkok, semuanya banyak tipuan-tipuan yang luar biasa. Nah, di dalam mikrolet atau di dalam bus Tiongkok itu biasanya penipunya begini. Ada 3 orang penipu. 3 orang ini naik bareng-bareng, saudara. Kita anggap aja penipu 1, penipu 2, penipu 3. Naik nih, ya kan? Bareng-bareng, cekrek gitu kan. Duduknya misah, yang satu ada di depan, yang satu di tengah, satu di belakang. Terus nggak lama penipu 1 begini, penipu 1 tiba-tiba buka Pepsi Cola atau apapun. Terus kan puncak tuh. Kalau habis kita kocok-kocok Pepsi kita buka kan? Wah, bukan. Kenalah ke si penipu B. Dia agak dekat ya, walaupun nggak terlalu dekat. Benar, saya kan. Kenapa kan? Wah, kamu gimana sih katanya? Sini, ambil kan kotak box ini apa? Kaleng Pepsi-nya. Diambil. Ya ini. Ada undian loh katanya. Ini orang benar undian loh. $100.000 misalnya. Ini tidak penipu nih, ya kan? $100.000 loh katanya. Yang benar katanya.
Semua otomatis yang di dalam bus ini kira-kira seru nggak tuh yang ada kejadian gini? Ya kan? Kita lihatnya seru nggak? Wah, terus nggak lama si penipu B ini, penipu kedua ini buka tasnya yang penipu pertama. Penipu pertama pintar, saudara, pura-pura gila, pura-pura. Oh, penipu kedua langsung tidak buka tasnya, buka tas. Wah, benar di dalam tasnya ini ada uang dolar. Uang dolarnya uang dolar apa, saudara? Uang dolar Amerika. Sekepok bulan lumayan banyak. Nah, gak lama si penipu kedua ini nih Pak, nih satu nih, ya istilahnya kayak $100 sama dengan 400 RMB atau mata uang Cina gitu ya. 100 identik dengan 400. Karena orang ini setengah gila. Yuk kita tukar aja yuk, 100 ditukar sama 200. Kira-kira Bapak Ibu Saudara tertarik nggak? Nilai yang tadinya 100 ditukar sama 200, maksudnya $100 kan berarti sekitar 1,5 juta ya kalau sekarang. Nah yang itu ditukar sama 200 yang harusnya nilai identiknya 400 gitu kan. Tapi ditukar sama 200, dia mulai dulu tukar. Kira-kira Bapak Ibu Saudara ikutan nggak tukar? Banyak yang tertarik ikut tukar. Ikut tukar karena ingin kaya. Ada yang tukar 2, ada yang tukar 3, ada yang tukar 5, tukar terus kan? Sehingga semua selesai nih, udah kan? Wah, habis lah duitnya kan, tukar. Satu pada turun, penipu pertama turun, penipu kedua turun, penipu ketiga turun, di lain halte. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang salah? Ternyata maka uang dolar Amerikanya palsu ditukarin, nggak laku, palsu. Sedangkan mereka dapat duit 200. Kenapa mereka mau ditipu? Coba kalau sekarang nih ya, hari ini saya bawa koper nih di mobil. Saya punya duit ada misalnya gitu ya, ada $100-nya, ada sekitar 100 biji. Ayo Bapak Ibu Saudara, $100 berapa tadi nilainya? 1,5 juta ya. Nah, ini tukerin aja nih 500.000. Kira-kira saudara pada mau? 1,5 juta ditukar sama 500.000. Nggak lama Bapak Ibu Saudara tukar di money changer sini langsung dapat 1,5 juta. 3 kali lipat. Ayo. Terus yang ibu berbeda lagi kan? Pada mau nggak kira-kira? Mau. Bu Teti langsung, Pak saya ambil 2. Masuk Nihal, Pak saya ambil 2. Buntin apa? Saya ambil 2. Karena kan untung dan sebentar aja udah untuk 3 kali lipat. Pas ibu tukerin semua palsu, saudara. Kira-kira begitu. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara mau berutang? Karena ingin kaya. Keinginan pribadi itulah, saudara. Adam dan Hawa dia bukan ingin kaya, tetapi dia punya keinginan apa? Untuk menjadi seperti Allah, untuk punya hikmat pengetahuan yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat. Dia punya keinginan, saudara, untuk jadi seperti Allah. Nah, jadi berarti apa yang menyebabkan kita sering kali terjerembab jatuh ke dalam dosa? Karena keinginan kita. Karena keinginan kita untuk menjadi lebih hebat, keinginan kita untuk menjadi lebih luar biasa. Coba kita buka lagi 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Ini penting nih dalam kehidupan kita. Hati-hati ya. Jadi jangan mau ditipu sama orang, karena orang banyak menipu. Dan kemarin baru aja pengumuman ada seorang artis ya di televisi, saya lihat ketipu berapa miliar gitu ya. Namanya siapa? Bunga Jainal atau Bunga Jainal? Bunga Jainal ya. Kalau artis ibu langsung Bunga Jainal. Bila firman Tuhan, kalau nggak tahu gimana. Kalau artis saya udah pagi pasti tahu semua. Bunga Jainal ketipu kan? Kenapa, saudara? Karena ingin kaya, cepat kaya. Ya, yuk kita buka ya 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Nih bahaya nih, Bapak Ibu Saudara, hati-hati nih. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan
kebinasaan. Jadi gini, intinya gini Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu Saudara punya uang sekarang atau tidak punya uang, hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang orang menipu bukan hanya uang yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Kadang-kadang ratusan ribu aja saudara bisa ditipu. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Gampang itu sekarang penipu-penipu. Ya kan, ayo mau nggak uangnya kalian dilipat gandakan dari 100.000 jadi 500.000? Mau kan? Biasanya gitu kan? Hati-hati ya, jangan. Jadi orang-orang yang seperti itu hanya ingin membuat kita kaya. Nah, kita harus punya iman dari Tuhan supaya kita tidak tertipu. Mereka tertipu seperti mereka yang punya keinginan, saudara. Karena keinginan ini yang membuat kita itu berangan-angan. Dulu beberapa tahun yang lalu, bahkan baru 2 tahun yang lalu, saya juga pernah tertipu, saudara, dengan perusahaan kita. Tertipu habis-habisan, saudara. Lumayan yang satu ada yang 200 juta, yang 8-7 tahun yang lalu 2 miliar. Karena apa? Dijanjikan proyek, harus bayar proyek dulu di depan. Ini bukan nyogok, saudara, tapi ini memang uang muka untuk di proyek. Pasti dapat, tahu kamu nggak pernah dapat sampai hari ini. Kenapa? Karena saya punya direktur itu juga pengen cepet kaya. Wah, proyeknya berapa? 218 miliar. Dapat untung berapa? 20%, minimal 40 miliar. Ya kan, mesti bayar uang muka 2 miliar. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu kalau punya uang? Pasti mau kan? Wah, lama saya dapat untungnya segini. Hati-hati. Karena itu keinginan kita itu dari segi bisnis. Banyak keinginan kita yang lainnya. Ada haleluya saudara? Ada amin? Hati-hati. Yuk kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-6. Nih kita mau bahas ini sedikit. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Hati-hati ya. Ini baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk kelihatannya pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi begini cerita itu, kita ambil ilustrasi atau kita ambil gambaran ini. Saya mau tanya, waktu Adam dan Hawa diciptakan, terutama Adam, sering nggak dia melihat pohon itu ada di tengah-tengah taman? Sering nggak? Sering. Lewat, lihat. Hawa juga begitu nggak? Lewat, lihat. Aduh, buahnya indah, buahnya luar biasa. Makanya hati-hati saudara, apa-apa yang sedap kelihatannya mesti sangat berhati-hati. Nah, para pria juga begitu. Ada hal yang pertama melihat wanita, aduh cantik ya, lewat gitu kan dia. Nggak lama lewat lagi nih tetangga kita, aduh cantik ya, misalnya tetangganya Pak Yono gitu kan. Pak Yono lagi olahraga, tetangga sebelah lewat pun cantik ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti lama-lama keinginan itu akan dibuangi dan akhirnya selesai lagi. Kejerembab sama si iblis, kena. Ada hal yang lihat, saudara, kelihatannya buahnya itu baik, buahnya itu indah, dan saya bisa bayangkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, saudara. Kalau saya bayangkan persepsi saya, itu bukan buah yang biasa. Kalau yang lain mungkin buahnya itu sudah ada kulitnya, ada apanya, tapi ini buahnya sudah terbuka. Kayak semangka, saudara lihat, tahu semangka? Kalau semangka waktu dia buahnya belum dibuka, sama semangka udah dibuka beda. Kalau semangka sudah dibuka merah begitu kelihatannya, kita ingin makan, apalagi panas-panas. Mungkin Adam dan Hawa lagi panas-panas, enaknya itu buah, yang lain, aduh mesti ngupas dulu, repot. Ini nih buah, akhirnya dicomot juga, saudara. Karena apa? Kelihatannya sedap. Yang ketiga, pohon itu menarik perhatian, memberi pengertian. Nah, yang jadi pertanyaan menarik, apa sih akar penyebab yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa selain tadi keinginan? Apa akar penyebabnya? Yuk kita lihat yuk. Ya, ini yang waktu ada di Komsel saya sudah bahas. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca berganti-gantian ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu saudara baca ayat 14. Kita lebih sama-sama baca dari ayat yang ke-15. Yakobus pasal berapa tadi? 1
ayat 13 sampai 15. Jangan sampai nggak belajar nih kita ini dapat. Ya, saya baca Yakobus pasal pertama ayat 13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 15 mau dibaca, saudara. 1, 2, 3. Tapi dia orang mencobai oleh dirinya sendiri, karena ia diseret dari olehnya. Dan yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dimulai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan mau. Jadi Yakobus dengan jelas mengatakan manusia tertipu dan berdosa, dan dia tidak dapat menyalahi Allah karena diri kita sendiri. Kita seringkali mencobai diri kita sendiri, dan kita seringkali bilang, oh ini kita salah, ini bukan karena diri kita. Kita salah karena orang lain, kita salah karena Allah, kita salah karena yang lain-lain. Dan Bapak Ibu Saudara, keinginan dan hawa nafsu ini adalah akar daripada dosa. Jadi cuma satu, hari ini kita melihat bahwa semuanya tentang keinginan. Oleh karena itu di dalam kitab Keluaran jelas dikatakan, Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai 17 ini kita baca. Kenapa Tuhan sangat strict kepada hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, saudara. Lihat ya, jelas. Padahal itu dari awal-awal. Yuk kita buka yuk Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai 17. Apa firman Tuhan yang firman Tuhan katakan ini? Keluaran 20 ayat 13 apa saudara? Jangan membunuh. Ayat 14 jangan berzina. Nah, ayat 15 jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini juga saudara, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hamba laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Semuanya ini hanya satu, Bapak Ibu Saudara, tentang keinginan dan ketamakan. Jadi pada intinya, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan hari ini adalah ketika kita manusia itu serakah, ketika manusia itu lebih mengingini keinginan kita sendiri, lebih daripada segalanya, kita jatuh ke dalam dosa. Ada kalian punya istri satu, ingin istri dua, punya istri dua, ingin istri tiga, udah tiga ingin empat. Salomo punya istri berapa, Bapak Ibu Saudara? Enggak, istrinya ada 700. Istri resmi loh. Jadi dia nikah, ya kan, kalau kemarin dulu nikah, 700. Kira-kira itu mau begitu nggak? 700 itu? Hah? Tapi kan dia ada nomor 1. Bayangin juga 700 ombak, 700 konseling si Raja Salomo, ya kan. Terus 300 pun itu karena apa? Karena keinginan. Ya, saya mau katakan hari ini kepada kita semua, hati-hati. Manusia, siapapun, mau dia Salomo, mau kita, mau saya, itu punya keinginan. Dan keinginan itu selalu ingin lebih. Bayangin Salomo, dari model Chinese, ada orang Medan mungkin saat itu, ada orang Jawa, ada orang Rusia, ada orang Ambon, ada orang semua, lengkap semua saudara, istrinya dari A sampai Z. Karena apa? Karena keinginan. Udah dapat yang putih, ingin yang hitam. Udah dapat yang hitam, ingin yang kuning. Udah dapat yang kuning, ingin yang begini. Udah dapat yang mata sipit, ingin mata belok. Udah dapat mata belok, ingin mata setengah belok, setengah sipit. Orang udah dapat yang tinggi, pengen yang pendek. Pengen yang pendek, dapat yang tinggi. Ya apa ya saudara? Keinginan itu gak akan pernah habis dalam hidup manusia. Dan keinginan kalau kita tidak stop keserakan hati manusia, itu akan terus dan tidak akan pernah berhenti seperti Salomo.
Oleh karena itu saya ingin kita mengerti, saudara, bahwa kita tidak mengasihi dunia, karena keinginan itu identik dengan dunia. Coba kita lihat yuk, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16, supaya kita mengerti ini ya. Juga uang juga ya, jangan kita terus-terusan ingin uang, ingin keinginan daging, itu sangat berbahaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16, apa yang firman Tuhan katakan? Ya, kita baca bersama-sama. 1, tidak ketemu belum? 12 ayat 15 sampai 16. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas, saudara. Keinginan daging apa aja? Yang tadi yang sudah kita sebutkan, dari A sampai Z. Keinginan orang punya mobil 1, ingin mobil 2, punya mobil 3, ingin mobil 4, punya terus pengen 10. Ya kan, saya waktu itu pernah sama Marvel beberapa tahun yang lalu ya, malam-malam pergi ke rumah anggota dewan. Mobilnya saudara, wah, banyak yang minta mobil-mobil kelas yang ada di Indonesia gitu, barang gitu kan. Ada beberapa puluh mobil gitu, tiap malam masih dikoleksi lagi sama pegawai. Karena apa? 1 pengen 2 pengen 3, ingin. Coba kalau Bapak Ibu Saudara punya potensi ya kan, seperti artis-artis yang punya duit, punya potensi, beli mobil 1, tambah mobil lagi, tambah lagi. Terus itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya mobil 1 cukup nggak? Sepeda 1 cukup nggak? Motor 1 cukup nggak? Kecuali antara mungkin ada 2 juga. Tapi kalau sudah lewat dari 5, lewat dari 10, lewat dari 11, lewat dari 12, itu sudah keterlaluan. Karena manusia ini seharusnya cukup, dan Tuhan katakan kalau kita ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Seorang yang punya gelar akademik seringkali angkuh. Coba kalau Bapak Ibu Saudara bergaul ya, saya waktu bergaul dengan profesor dari universitas terbuka, sama. Ada yang rendah hati, ya kan, sudah profesor, doktor, segala macam, tapi dia rendah hati, ngomong. Ada yang sombongnya setengah mati, saudara. Tidak mau menerima pendapat orang. Pendapat dia yang paling benar, pendapat orang nggak ada yang benar, saudara. Itu kesombongan. Makanya Tuhan bilang kan, ada yang bilang apa? Serta keangkuhan hidup. Ketika kita jadi orang pintar, kita nggak mau lagi diajarin sama orang yang lebih bodoh atau diberi nasihat. Nah, ini semua bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia, saudara. Jadi saya ingin katakan hari ini, berhati-hati, jangan kita lirik kanan, lirik kiri. Sekalipun kita sudah punya sudah komitmen dengan 1 istri, tidak boleh lagi tukar tambah. Ada haleluya? Nggak boleh lagi tukar tambah. Oh, tukar tambah? Wah, yang itu udah gemuk, udah ini ya. Tukar lagi deh sama yang lain. Boleh nggak Bapak Saudara? Karena keinginan, hati-hati juga dengan keinginan kita. Misalnya kita main, ya terlalu banyak kita main ke sana ke sini sampai lupa sama keluarga. Itu juga keinginan kita yang kita mesti berhati-hati, jangan sampai keinginan itu melebihi waktu dengan keluarga. Main judi, ya kan, awalnya main judi bohong-bohongan, lama-lama jadi judi benar-benar, saudara. Itu yang hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kesimpulan akhirnya kita melihat bahwa kenapa Hawa sampai tertipu oleh si iblis untuk berbuat dosa, karena satu hal, karena keinginan dia dan menyalahkan Tuhan. Karena itulah hari ini kita mengerti bahwa kita harus berhati-hati dengan kasus Adam dan Hawa yang kita sudah bedah dari minggu lalu kita bedah Adam, minggu ini kita bedah Hawa, dan minggu depan ada kemungkinan kita akan bedah mengenai dosa. Mengapa dosa itu menular? Mengapa dosa itu bisa mempengaruhi orang lain? Dan mengapa dosa itu bisa cepat sekali menular seperti virus apa saudara? COVID, seperti virus-virus yang lain, seperti virus influenza. Orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara, kalau suamimu berdosa,
itu gampang sekali nular sama istri. Kalau suami dan istri sudah berdosa, gampang nggak nular ke anak-anak? Gampang banget. Karena itu gak heran kalau Bapak Ibu Saudara lihat hari-hari ini di televisi, ya kan, seorang pejabat suaminya korupsi, istrinya kena. Anaknya kena nggak? Karena dosa itu menular. Dan kenapa bisa menular? Nanti kita akan bahas dulu. Tapi hari ini kita cukup mengerti tentang satu hal, bahwa kenapa Hawa sampai tergoda sama si iblis, karena satu hal tentang keinginan. Kita semua sama, Bapak Ibu Saudara, punya keinginan itu semua dalam hati kita. Siapa di sini yang nggak ingin kaya? Nggak ada. Apakah dosa orang ingin kaya? Nggak dosa. Tetapi yang berdosa adalah ketika keinginan itu, ya, atau cara mencari kekayaan itu dengan cara yang korupsi, dengan cara yang buruk, itulah yang berdosa. Kalau saudara kerja keras boleh, tetapi kerja keras pun tidak boleh semuanya hanya untuk dunia. Saudara harus bisa membagi waktu sehingga saudara itu benar-benar tetap ada di dalam relnya Tuhan, tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada hal itu ya? Sekarang saya mau tanya yang terakhir. Kalau saudara ngajar anak-anak, mungkin masih ada yang kecil atau ada yang besar, saudara ngajar anak untuk supaya setiap anak saudara kaya, rata-rata orang kasih pengajaran gitu. Ya, yang sukses ya, yang kaya ya, makanya teman-teman saya itu sekolah di mana, waduh, pada di luar, pada di mana, segala macam, yang pasti nggak di luar angkasa kan. Ada sekolah ini kan, nggak perlu lah hal seperti itu. Kita punya anak, ini apalagi yang pasangan baru, Jo dan yang lainnya, mungkin nanti ada lagi pasangan baru, atau masih ada pasangan muda yang masih punya anak kecil. Jangan bilang anak kita itu kamu harus kaya, kamu harus hebat, kamu harus ini. Ajar anakmu satu hal, supaya anakmu kenal Tuhan dan berbahagia dalam hidupnya. Cukup. Semuanya serba cukup itu sudah luar biasa. Ada makan hari esok cukup, ada makan hari ini, maksud saya hari ini cukup. Karena besok belum tentu kita makan. Ada amin teman. Pak Pendeta Trisna hari ini hidup, besok bisa meninggal. Iya kan? Kita nggak bisa bilang boleh ngumpulin semua. Bukan berarti kita nggak boleh ngumpulin uang, boleh. Tetapi yang saya maksud adalah kita nggak perlu serakah dalam hidup manusia. Jangan serakah. Jadi kita didik anak-anak kita untuk punya ilmu rohani, untuk kerja-kerja sebisanya saja. Kalau dia punya uang, syukur saja. Yang penting keluarganya berbahagia. Ada amin, saudara? Buat apa kalian punya, Bapak Ibu Saudara, punya otak yang luar biasa, tapi anak-anakmu narkoba, istrimu selingkuh, suamimu selingkuh, gitu kan? Karena uang itu tidak jaminan. Jaminannya adalah saya nemuin beberapa teman saya luar biasa. Ada yang agama Muslim, ada yang agama Buddha, ada yang agama Hindu, ada yang agama Kristen juga. Ini 4 orang ini di luar teman saya yang dekat-dekat, saya lihat hidupnya bahagia banget. Suami sama istri tidak saling ngobrol, nggak saling keplak-keplakan kepala, ngobrol dengan romantis, ya kan? Karena kenapa? Dia bukan mau mencari kekayaan. Misalnya si suami kebetulan kerja, gitu ya, udah capek-capek kerja, diapain saudara? Halo, diapain kalau saudara punya suami, istri? Diapain? Biarin aja lah. Mestinya kalau suami pulang, pundaknya dipijit-pijit, kalau perlu kakinya, kakinya dicopotin. Oh iya benar. Karena dia nggak akan dapetin itu di luar. Tapi kalau pulang, ya udah pulang aja, paling dikasih minum doang, dikasih apa doang. Tapi kalau saudara bermesraan, itu yang Tuhan mau waktu ada di Taman Eden, ada haleluya. Walaupun suamimu ya mungkin nggak punya uang banyak, mungkin dia pulang dengan tangan kosong, mungkin dia pulang habis itu dia di PHK, baru di PHK dia pulang. Saudara, saya mau katakan satu hal, ini sangat menyentuh, terutama sebagai, jangan selalu menyangka bahwa orang tua perempuan itu lebih hebat, lebih luar biasa. No, suami itu atau sang bapak itu mati-matian di luar, bekerja keras untuk menghidupi anaknya, sekalipun dia dipermalukan orang, sekalipun dia gagal berkali-kali, proyek A gagal, proyek B gagal, proyek ini gagal, itu gagal, ini gagal.
dia tuh pulang tuh dengan keadaan gagal dan lemes gitu kan. Mungkin dia nggak gagal, tapi dia juga dipres sama atasannya. Dia pulang dalam keadaan lemes. Tugas sang istri untuk apa, saudara? Untuk merangkul dia, untuk kasih tahu. Nah, misalnya juga di sini udah dibutingan, ya kan? Suaminya udah ngomelin, kok papa bener begini. Rangkul dia, peluk dia, cium dia. Ada hal dia? Ada amin, saudara? Serius, ini serius. Dan itu teman saya yang keluarga itu luar biasa, hebat, luar biasa. Sang istri selalu begitu. Suami juga terhadap istri juga sama. Kalau istri salah beli makanan, disuruh beli telur ayam kampung, taunya datang telur puyuh, nggak apa-apa saudara. Yang tadinya makan telur ayam kampung sendiri, makanlah telur puyuh 5 biji. Kalau saudara istrinya masak nggak ada rasanya, nggak ada garamnya, saudara nggak bisa bilang begini, kebanyakan garam sih, nggak usah. Saudara tinggal bilang begini aja, rasanya kemarin yang di restoran itu rasanya luar biasa ya, ini juga luar biasa, cuma lebih luar biasa lagi kalau rasanya seperti di restoran itu. Ada hal itu Bapak Ibu Saudara yang membuat, karena gini, kalau saudara pikir baik-baik, kenapa Tuhan menjadikan Adam dan Hawa hidup ada di dalam taman itu? Tuhan mau kedua manusia ini berbahagia. Ada amin saudara, semenjak dalam bisa berbahagia, hidupnya mereka setiap hari berbahagia, berkasih-kasihan, saling rangkul, saling pijit-pijit, ya kan, saling, ya pokoknya keduanya saling luar biasa. Anak-anaknya juga sama Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan hari ini, jangan kita mencari harta yang luar biasa, karena itu boleh kita mencari, tetapi tidak perlu sampai maksimal. Kalau ada yang mau kerja di luar negeri, kalau ada yang mau sekolah di luar negeri, silahkan. Tapi setelah kamu mendapatkan secukupnya, mau balik kembali, menikmati hidup saudara, karena umur tidak akan panjang. Umur kita paling 70 tahun, 80 tahun, selesai. Mau ngapain gitu? Sayang dalam kehidupan kita. Lebih baik kita berkasih-kasihan, makan yang cukup secukupnya, sama anak juga berbahagia. Jangan salahin, jangan anak menyalahkan orang tua juga menyalahkan anak, bodoh amat sih, ya kan, segala macam. Ada hal yang kita rindukan terjadi hari ini lewat peristiwa Adam dan Hawa ini. Yuk kita mulai belajar tentang keinginan. Kita harus bisa stop keinginan kita itu. Kita bisa balance keinginan kita. Laki-laki dan perempuan juga sama. Jangan sampai perempuan, ada teman saya juga kemarin dulu kita diskusi, wah saya mau cerai sama istri saya. Kenapa? Istri saya boros banget, perginya ke Eropa, kemana, duitnya habis terus. Ya, itulah keinginan, pengen jalan-jalan, pengen itu. Tetapi kalau itu sudah bisa kita stop seadanya, secukupnya, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini bukan nggak perlu menjadi orang yang kaya-kaya, tapi menjadi keluarga yang berbahagia. Yang percaya katakan amin. Jangan, benar. Kalau kita nih hari-hari ini sudah bahagia dengan kondisi kita lakukan. Ya, kita makan secukupnya. Kalau bisa makan di restoran, puji Tuhan, makan aja. Karena saudara, kalau irit-irit makan, irit-irit, ada teman saya satu, dia kan udah meninggal. Waduh, politis setengah mati saudara. Kalau ngumpul bareng-bareng, pernah kaya banget, nggak pernah mau bayar. Serius. Waduh, kaya, barang kaya. Setiap kita ngumpul-ngumpul, saya bilang kemarin nggak mau bayar, numpang terus gitu kan, makan. Akhirnya dia nggak bawa apa, meninggal. Ya kita santai aja, semuanya serba luar biasa, semuanya nggak usah ada keinginan. Jadi gini, jangan sampai kemarin di konser saya katakan apa? Jangan sampai pikiran kita jauh melebihi keinginan kita yang benar-benar luar biasa. Karena manusia itu ada keterbatasannya. Dan sekali lagi saya ingin katakan dari mimbar di tempat ini, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Saya kalau jangan bilang, kok saya umur 30, kok saya umur segini, kok teman saya udah jadi direktur utama, kok dia udah punya mobil, kok istrinya lebih cantik dari istri saya. Jangan. Dia urusan dia sendiri. Ada hal dia
Dia punya kehidupan sendiri, dia sempurna dalam keterbatasannya. Kita hari ini mungkin kita punya utang banyak, mungkin kita punya ini banyak, mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi itulah kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tandanya kita bisa berbahagia dalam kesempurnaan yang di dalam keterbatasan kita. Ada amin, saudara? Jangan membanding-bandingkan saya kok umur 50, saya umur misalnya saya umur 60 gitu misalnya. Wah, kok saya sakit-sakitannya, dia umur 60 masih segar ya. Saya banding-bandingkan ya. Karena dia punya keinginan, dia punya kesempurnaan dalam keterbatasan kita. Kita juga punya kesempurnaan dalam keterbatasan kita. Dia percaya kata-katanya. Dan nggak bisa ditukar-tukar. Nggak bisa kau tukar istrimu dengan tukar orang lain. Nggak bisa mobilmu dengan mobil orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa membuat engkau memberikan segala sesuatu dalam hidupmu kepada orang lain. Kau paksakan, kau hormati, kau ini tidak. Kita hanya bisa memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan. Selebihnya terserah kita. Cuma saya harapkan dari bimbang hari ini, biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia hidupnya. Tidak perlu keinginan yang aneh-aneh, tetapi keinginan yang biasa-biasa saja. Dan yang terpenting hidup kita bahagia. Saudara rindu nggak punya hidup bahagia sampai ke surga, sampai pulang ke rumah Bapa di surga? Punya apapun dalam kehidupan kita harus bersyukur. Itulah yang Tuhan berikan, sempurna dalam keterbatasan kita sebagai ciptaan, bukan sempurna dalam sebagai pencipta. Kita itu adalah ciptaan dan bukan pencipta. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin lebih mengerti bahwa Tuhan menginginkan hidup kita seperti demikian, bukan hidup yang kebablasan seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala sebelum kita memulai perjamuan kudus. Kita akan satu pujian. Terima kasih Bapak yang baik, kalau firman Tuhan hari ini sudah kami dengar, dan kami Tuhan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjebak ke dalam dosa seperti Hawa dan Adam yang jatuh ke dalam dosa. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk keinginan kami tidak selalu melampaui dengan keinginan